dalam pertemuan kita pada kesempatan yang baik ini, ya, kita akan bersama-sama memperhatikan dalam topik yang ada, kemandirian, teologi, daya dan dana. Nah, ini. Kalau dalam materi yang sudah dipaparkan, ya, tentang gereja dan ekumene, nah, di situ juga sudah selintas, ya, ada terbersit sinar, ya, tentang apa yang saya sebutkan itu, walaupun hanya sekilas, yang disebut dengan apa? Kemandirian, teologi, daya dan dana. Nah, memang kalau kita melihat skop yang ada, ya, secara nasional, ya, kita melihat di dokumen keesaan gereja. Nah, itu dokumen keesaan gereja, kalau dulu disebut dengan LDKG, apa? 5 dokumen keesaan gereja, tapi sekarang disebut saja dokumen keesaan gereja karena bisa bertambah dokumen-dokumen yang ada, seperti itu, ya. Nah, karena itu saya akan mengajak kita melihat ada keputusan sidang raya yang ke-12 ketika itu kita perhatikan dalam persekutuan gereja-gereja di Indonesia, itu nomor 15 garing sidang raya garis datar 12 tahun 1994, ya. Kemandirian, teologi, daya dan dana. Nah, itu yang diputuskan, itu sidang raya 12 persekutuan gereja-gereja di Indonesia yang berlangsung pada tanggal 21 sampai 30 Oktober, ya, yang sudah cukup lama itu waktu yang ada, tapi tetap terus berjalan dalam proses yang ada itu, ya. Proses yang ada ketika kita terus tetap berada dalam terang, ya Roh Kudus baharui dan persatukanlah kami. Nah, itu apa? Ya Roh Kudus baharui dan persatukanlah kami. Ada lagu. Ya Roh Kudus baharuilah dan persatukanlah kami. Jadi ketika dalam tema yang ada ini, jadi bersama-sama dengan subtema, kita lihat bersama-sama membangun masyarakat majemuk Indonesia yang bersatu, sejahtera, merata dalam rangka pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Nah, itu. Jadi ketika temanya itu sangat universal, ya Roh Kudus baharui dan persatukanlah kami, kemudian subtema yang ada itu sudah mulai melihat skop yang nasional. Kemudian pasti kita akan melihat bagaimana dalam kehidupan gereja kita di mana? GPID. Apa itu GPID? Ya, carilah. Ya, jadi mari kita lihat di sini. Kalau kita memperhatikan MTD2, nah, itu bingung ya, MTD2 apa itu? Mandiri dalam teologi, daya dan dana. Itu. Jadi dalam hal ini supaya diharapkan, ya, badan-badan Kristen atau lembaga-lembaga Kristen yang ada
secara nasional yang ada di Indonesia ini, supaya dalam hal ini dia akan senantiasa memiliki apa yang disebut dengan rasa percaya diri yang kuat. Rasa percaya diri yang kuat, itu kalian harus miliki sebagai gereja. Kemudian dalam pendayagunaan, bagaimana kita dalam pendayagunaan dengan situasi kemajuan iptek yang ada, karena itu ada nanti bahasan khusus itu tanggal berapa itu nanti, lihat di jadwal ya. Iman dan teknologi, supaya kalian itu mau melihat itu, mau memahami itu, dan mau mengaplikasikan itu. Selanjutnya, ketika punya rasa percaya diri dalam kehidupan ini, akan senantiasa kalian sebagai gereja dan kita sekalian yang adalah gereja memiliki rasa percaya diri yang mendasar dalam kemandirian gereja. Nah, itu rasa percaya diri lama Pak, kemandirian gereja, mandiri itu, yang tentu bersumber pada apa? Iman, pengetahuan, dan kepastian bahwa Tuhan menganugerahkan kekuatan, Tuhan yang menganugerahkan apa? Berkat, seperti itu. Kemandirian itu harus terjadi mulai dalam diri setiap pribadi yang ada, diri perorangan yang ada, sehingga sampai ke semua satuan dalam persekutuan gereja, yang dalam hal ini tentu mulai dalam keluarga ya, satuan keluarga. Gimana jemaat mau maju kalau keluarga kita tidak mandiri, tidak mampu ya, tidak punya percaya diri itu. Kemudian dalam kesatuan di jemaat. Nah itu, bagaimana jemaat Getsemani bisa mandiri kalau tidak ditopang oleh keluarga-keluarga yang ada di jemaat kita? Apalagi kita sekarang apa? Sedang giat untuk membangun apa? Kanopi yang ada itu, supaya kanopi yang ada, kanopi yang ada. Nah, karena ada yang nama nopi, nanti nama kanopi, ya kan? Kanopi yang ada, itu bisa kita tidak perlu sewa terpal lagi nanti, ya kan? Kalau itu bisa jadi serbaguna dia untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Nah, kalian ini harus juga menopang ya, sebagai anggota jemaat yang ada ya. Selanjutnya memang ada permasalahan-permasalahan yang pasti muncul di dalamnya, tapi walaupun ada permasalahan yang ada, selalu harus kita melihat bahwa semua yang kita lakukan itu dalam rangka bagaimana kita mau mengembangkan pembinaan umat ya, supaya gereja bisa melaksanakan semuanya itu, terkait dengan bagaimana kita terus melaksanakan teologi yang kontekstual. Nah, bisa dipahami, teologi kontekstual yang pasti dia akan menjadi fungsional. Karena sekarang kan masih banyak yang berbicara teologi yang dari barat itu ya. Karena dari barat datangnya, pasti nanti dari Asia akan menuju ke barat. Nah, ini sudah sedang sementara berlangsung itu ya. Kalian ini nanti ya, apakah kalian nanti ada yang masuk STT ya, Sekolah Tinggi Teologi ya, atau Fakultas Teologi ya. Kalau toh bukan, tetapi terus bergerak juga bagaimana dalam kehidupan membangun gereja ya, seperti Bapak Diaken
kita ini ya. Beliau aktif dengan layanan-layanan yang ada ya. Sehingga dengan demikian dalam kerangka dasar kemandirian gereja itu kita harus selalu lihat itu adalah pemberian Tuhan. Pemberian Tuhan terkait dengan ini pula maka faktor-faktor yang harus selalu juga diperhatikan yaitu sosial budaya ya. Kalau kita di sini kan dengan budaya yang ada itu plural ya. Ya, ada orang Manado, ada orang Sangir, ada orang apa lagi? Yang pasti kita berada di daerah bumi apa yang saya sebut kemarin? Bumi Katulistiwa, Tokai ini. Ya, kita juga harus memperhatikan itu dari segi sosial budaya, bahkan juga ekonomi, politik yang selalu mendorong yang dalam hal ini juga bagaimana kita terkadang mengalami satu hambatan pertumbuhan yang antara lain misalnya ada primordialis ya, dan juga ada yang disebut denominasionalisme. Kalian bisa pahami ya? Dalam kaitan dengan kemandirian yang sudah disebutkan tadi dengan juga masalah ya, kita melihat juga dalam hal ini kemandirian teologi ya, kemandirian teologi ketika ya kalau kita memperhatikan ya sekolah-sekolah teologi yang ada itu dalam rangka untuk bagaimana mengoptimalisasikan fungsi dan peran dari lembaga pendidikan teologi ya, mengoptimalisasikan, bisa dipahami itu bahasa-bahasa yang saya gunakan ya, mengoptimalisasikan. Saya lihat di sini mahasiswa, ada juga yang sebagai siswa-siswi ya. Jadi kita melihat bagaimana fungsi dari pusat penunjang keesaan gereja yang ada di Indonesia dalam rangka pelaksanaan misi gereja di tengah dunia yang selalu apa? Dunia ini kan mengalami perubahan-perubahan ya. Selalu mengalami perubahan. Pandemi saja variannya selalu ada varian Delta, apa lagi? Nah ini sekarang Omikron, apa lagi? Alpha, Gamma, itu kalian belajar itu ada dokter yang menjelaskan juga itu. Jangan cuma kalian saya katakan, jangan kalian cuma tonton itu yang film-film drakor. Sehingga di gereja jadinya banyak yang drakor-drakor itu sebenarnya tidak boleh. Stop drakor-drakor itu. Jangan ya. Nah oleh karena itu dalam pemahaman yang seperti ini ya, supaya kerangka dalam tugas tanggung jawab dilaksanakan secara intensif yang tentu diusahakan bagaimana supaya upaya dalam pendidikan teologi itu bisa juga yang saya sebut tadi apa? Kontekstual. Nah, itu. Kontekstual. Pembangunan dari arsitektur gereja saja ya. Di sini kan ada bangunan. Nah, masih mempertahankan kan itu budaya apa? Bahasa apa itu? Bahasa Kaili. Apa itu bangunan? Rumah. Nah, itu. Bangunan tuku. Nah, itu. Tapi arsitektur gedungnya gaya apa ini? Gaya Eropa atau gaya Kaili? Nah,
transmigrasi yang di Parigi Selatan sana, ya, arsitekturnya karena di sana kebanyakan dari Bali. Nah itu, kalian kalau dari sini menuju Poso, lihat sebelah kiri di Sumbersari itu, jadi arsitektur bangunannya dengan arsitektur Bali. Nah itu kontekstual juga, ya, dengan selalu juga memadukan yang di dalamnya itu ada budaya-budaya yang ada di tempat di mana gereja itu ada. Itu tentang kemandirian teologi, supaya ya di gereja kita GPID, ya, mari kita lihat di GPID lagi. Kalau di GPID pelayan-pelayan yang ada itu, ya syukur kita ada apa, STT yang di Jalan Batu Bata Indah, STT Marturia. Di situ juga mencetak, itu percetakan bukan apa ya, supaya apa, ada generasi yang tentu memiliki bagaimana dia punya pengetahuan teologi, ya. Sehingga di tiap jemaat itu, kalau dulu disebut wilayah, ya, di satu wilayah itu dengan 9 jemaat cuma 1 pendeta. Saya pernah itu alami itu tahun berapa itu, 98 sampai 2000 di daerah Dampelas, Sojor. Jadi 2 kecamatan itu, jadi 4 camat di sana. Camat Dampelas dan apa Pak kalau kesananya? Nah kalau Bapak mau orang Pantai Barat ini, hafal pasti. Dampelas dan Sojor. Nah itu berbatasan dengan Toli-Toli. Jadi kalau saya melayani dari Panii sampai Ogo Amas itu jarak tempuhnya 130 km. Dari sini sampai mana ya? Dapat dibayangkan. Seperti itu. Tapi dengan perkembangan yang ada, ya, supaya punya kemandirian teologi, ya, di gereja kita, di PID, maka cetaklah bagaimana sumber daya manusia yang bisa melayani, ya, tidak hanya di kota, ya, tetapi sampai di daerah pegunungan, bukit, lembah, ya, sampai di pesisir pantai sana, seperti itu. Nah itu harus siap, ya. Dan nanti saya tidak mampu nah itu. Nah, ketika ada kemandirian teologi, ya, juga tentu pasti dana, ya, harus diharapkan akan diupayakan, dan selalu tentunya melihat bagaimana kaitan dengan visi dan misi dalam kehidupan kita sebagai gereja, termasuk Gereja Protestan Indonesia Donggala. Sampai di situ ada pertanyaan menyangkut yang saya sebut saja dengan singkat MKTD2. Apa itu MKT2? Singkat supaya tidak panjang-panjang menyebutnya. MKT2. Nanti saya akan suruh coba jelaskan apa yang tadi maksud dengan MKT2. Mandiri, ya, kemandirian dalam apa? Yang tadi dijelaskan teologi, kemandirian, teologi, daya dan dana. Itu kalau di GPID dalam rangka kemandirian dana, ya, secara sinodal, nah itu bukan baru-baru ini, memang dari dahulu, ya, diupayakan juga bagaimana supaya GPID bisa mandiri secara sinodal, tingkat sinodal, atau kebun sinode yang di Napu. Nah,
itu kita sebutin inaku, mudah-mudahan tidak jadi apa namanya kalau bahasa Pantai Barat itu Pak, tidak jadi kabo. Itu bukan kebun lagi. Kalau saya ikut dulu apa itu tentang apa itu kakao itu kan, nah, itu ada penyuluhnya mengatakan kalau orang Bali lihat itu kebun, karena dia penyuluhnya orang Bali, ini bukan kebun ini Pak namanya, ini kabo ini, karena sudah bak hutan, gitu. Tapi ada pohon-pohon di situ, gitu. Pohon apa coklat yang sudah dilingkar-lingkar dengan apa itu rumput batali itu. Nah, karena diupayakan supaya kebun yang ada itu dirawat. Nah ini karena apa di sana tempatnya apa itu Pak, di Nampu itu. So, jadi ya takut orang ke sana lagi. Saya pernah ke sana karena pernah ada konven pendeta yang ada di GPID, menginap di sana di kebun GPID, katakanlah kebun kita itu sebenarnya kebun GPID. Di situ sebenarnya dulu ulat sutra, tapi ulat sutranya solari juga sudah ada lagi. Padahal di situ sudah upayakan ada pegawainya apa segala macam, ada rumahnya lagi di situ. Jadi ketika kami sebagai pendeta yang ada pada 10 tahun, 15 tahun yang lalu itu menanam juga pohon apa di sana itu pohon jati atau pohon apa namanya. Tapi sekarang mudah-mudahan sudah besar itu karena sudah 15 tahun. Atau jangan sampai dia bukan besar tetapi pohon yang lain yang lebih apa lagi besar dia, sehingga itu dia tertindih dengan pohon yang lain karena tidak ada perawatan di sana. Itu yang Nampu. Nah kalau sekarang juga gencar-gencar itu Majelis Sinode bikin apa, sarang walet. Itu sarang walet juga ada menanam durian. Nah itu kalian juga kalau ada lokasi kebun, nah ini Pak Diaken ada lokasinya di mana Pak? Di Pantai Barat juga. Nah itu ada kebun beliau. Beliau juga yang karena ada di Palu jadi satu waktu saya sah. Itu dalam hal bagaimana kita di gereja mau mandiri dalam hal apa? Dana. Di desa-desa, saya kasih contoh GPID ya. Ini praktis-praktis sudah ya. Kalau di jemaat desa-desa yang ada, asas karena saya orangnya dari Parigi Selatan ya. Itu mulai dari jemaat yang ada itu, minta maaf yang tidak saya sebutkan ya, yang memperhatikan YouTube saya ini ya, yang saya tahu Sumber Sari, ya Mas Sari, Kembang Sari, kemudian Tanah Lanto, Kampung Asem yang ada, Karangasem, ya, Peniel, ya, kemudian Buana Sari, Aneka Sari, Sekar Sari, nah itu. Di situ dalam rangka kemandirian dana sudah mereka upayakan lama ya. Bukan baru nanti ada sebutan kemandirian dana ini. Mereka sudah ada apa? Sawah milik sawah jemaat. Ya misalnya kita tuh jemaat GPID, Getsemani, Maesa, Palu, ya, ada sawah jemaatnya. Jadi kalau anggota jemaat yang bertani dan dilihat juga dari segi perekonomian, oh dia memang perlu dibantu. Nah, itu diundi ada berapa orang misalnya yang mendaftar. Jadi siapa yang dapat cabut lot itu, dia ya mengerjakan sawah itu selama beberapa panen misalnya, itu ada ketentuan-ketentuannya.
Kemudian ada yang punya gilingan, nah, itu jemaat GPID Maranatha Kampung Asem, Karangasem. Nah, saya pernah melayani di sana. Jadi kalau yang ada menyaksikan YouTube ini, saya sebut ya, minta maaf ya. Dia punya gilingan padi, luar biasa itu. Nah, dan memang sosialitasnya, kemudian kerjasamanya itu terus dinampakkan, ya, kerja baktinya, nah itu. Kalau panen, ya hendaknya menggiling padi di gilingan jemaat. Begitu juga peniel Tanah Lanto, halo peniel Tanah Lanto, ya, dia punya sama jemaat juga ada gilingan padi jemaat. Sehingga biar COVID-19, karena ya kan libur selama hampir berapa lama kita libur ibadah Ibadah Kolong, baru kita mulai dengan kegiatan ibadah yang kita laksanakan ibadah Kolong, PLK, ya kan? Nah kita harus melihat juga ya di kota apa kira-kira untuk bagaimana kita pengembangan dalam hal ini untuk kemandirian di bidang dana. Nah itu. Kalau kita cuma dari pundi-pundi saja ya memang ya itu seperti itu. Memang bukan berarti menyepelekan, tetapi masih perlu ya bagaimana kita supaya kemandirian kita di bidang dana akan semakin naik, bukan turun. Nah, seperti itu. Jadi sekarang kita bisa diskusi, ya, diskusi. Kalau kita di Kota Palu, ya GPID, katakanlah GPID kita di sini, apa? GPID Getsemani Maesa Palu. Kira-kira apa langkah dalam rangka kemandirian dana ke depan ini supaya meskipun kita mengalami badai ya krisis moneter ya, kita tidak pernah krisis moneter. Orang bilang krismon ya, apa itu krismon? Apa krismon? Krisis moneter. Tapi kalau kita memang punya dasar dalam hal ini mau dalam kemandirian dana ya dengan usaha ya sebagai gereja, bukan krisis moneter tetapi Kristus menolong. Seperti itu. Kalau kita di Palu apa kira-kira? Ini kan punya sumber daya manusia, ya kemandirian. Bagaimana sumber daya manusianya luar biasa, ya tak? Mungkin buka satu itu kan sekarang orang biar bagaimana walaupun ada wifi orang cari apa? Kuota. Bisa sebenarnya itu. Bagaimana kita buka itu asal dipertanggungjawabkan itu. Nah itu kita sebenarnya belajar juga gereja dan bisnis. Nah, itu. Bisakah gereja berbisnis? Nah, itu. Jangan kita bilang orang Kristen tidak boleh berdagang. Karena VOC dulu kan kita bicara VOC. VOC kan itu apa? Dia berdagang, toh? Karena dia berdagang kan orang Kristen dia bilang, jangan kamu berdagang, berdosa itu. Kalau orang Kristen berdagang, jadi dagangannya tidak lancar, tidak laku karena dia sudah beli sama kalian. Seperti itu. Jadi jangan ada pikiran yang negatif terhadap hal berdagang. Kalian ini punya mungkin talenta-talenta jiwa-jiwa dagang, ya. Kembangkan itu, kembangkan talenta kalian itu. Menjual kuota, kalian kan orang lancar sekali jari-jarinya itu. Gunakan itu.
Jangan habis cuma untuk beli kuota, cuma untuk apa? Mejeng. Nah, itu. Oh, supaya ditahu ini apa eksis. Nah, itu. Tapi coba kembangkan ya. Seperti itu. Ayo saya mau diskusi. Jadi apa kira-kira pengembangan di jemaat kita untuk kita terus ke depan bisa mandiri? Dalam hal ini kemandirian di bidang dana. Ya. Kalau daya, saya kira kalian teruslah berupaya menjadi mahasiswa-mahasiswa yang memang betul-betul belajar. Jangan mahasiswa apa itu sarjana di mana? Seperti lagunya Iwan Fals. Pernah dengar lagunya Iwan Fals? Dari apa? Fakultas dodol. Gitu. Fakultas dodol. Karena hobinya cuma baca Koping Ho. Nah, kalau sekarang sudah terlalu orang suka Koping Ho tuh. Lebih banyak apa? Nonton drakor itu. Nah, sehingga tidak heran jadi drakor di apa? Itu sebenarnya itu dikurangi. Lah perlu stop itu. Jadi sebelum dengar pendapatnya apa kira-kira untuk bagaimana kita Getsemani ke depan punya kemandirian dalam hal ini di bidang dana. Karena kita berbicara tentang apa tadi? MKT D2. Jadi bapak-bapak kita juga akan berbicara sih tentang MKT 2. Ya? Ada? Endro. Dia punya ide cemerlang. Bagaimana untuk jemaat di perkotaan ini supaya dia punya kemandirian. Jadi dalam hal ini ya danalah dulu. Kata, kalian sudah punya sumber daya manusia kan, mahasiswa, pelajar ya, sudah SMA rata-rata ini. Apa kira-kira untuk pengembangan jemaat yang ada di jemaat kita lah, usah cari tempat-tempat lain. Lalu tadi saya suka kasih contoh-contoh. Ya, diskusi saja, diskusi. Nah, Bapak diskusi. Kira-kira apa? Ya. Kalian ini nanti pemegang tongkat estafet untuk melanjutkan tugas panggilan gereja. Jangan sampai gereja tidak jalan karena apa? Untuk anggaran biaya program tidak ada. Oh, tidak ada. Jadi diam aja jadinya. Jangan seperti itu. Kira-kira apa? Coba diskusi. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mari dekat kemari diskusi. 2 kelompok berarti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Coba apa kira-kira untuk pengembangan di jemaat kita Peniel dalam rangka untuk danalah dulu. Kalau tadi kan saya sudah jelaskan tentang kemandirian dari daya dan teologi, ya, teologi dan daya. Sekarang danalah, pembiayaan, biaya program itu. Ya, coba diskusi. Biasa diskusi. Kalau sekolah tidak ada diskusi. Nah itu coba seperti itu, karena beda pembelajaran dengan khotbah dengan pembelajaran katekisasi ini. Ya, silakan diskusi saja, diskusi ya. Ya silakan, ada pendapat cemerlang, arahkan. Kalau menurut saya Asik kuat supaya kelihatan. Ya. Kalau menurut saya kan tadi pendeta bilang kalau ide ini sudah punya kemandirian dana dalam hal pertanian kan, misalnya tanam-tanam. Tapi itu di jemaat lain. Ya. Kalau di kota ini misalnya di jemaat kita Getsemani. Kalau menurut saya mungkin kalau di perkotaan itu bisa, kalau pertanian kan itu butuh lahan yang tidak sedikit kan. Ya. Supaya bisa untung, kalau cuma sedikit kan mungkin tidak terlalu bisa membawa dana yang cukup.
saya kalau dengan keterbatasan tempat wilayah itu, mungkin dengan geografi di Palu ini, letak geografis Palu ini mungkin menurut saya yang bisa membuat keuntungan atau membuat ya, istilahnya profit bagi gereja ini itu, menurut pendapat pribadi saya itu beternak. Nah, ternak apa kira-kira? Ya, ya bisa jadi. Mungkin kalau namanya beternak itu kan, kalau semua jemaat itu kan pasti butuh makan, mungkin ayam atau ya tadi babi, sapi mungkin, atau bahkan ikan mas, ikan lele, itu pasti jemaat-jemaat butuh, dan mungkin tanpa wilayah atau sebesar pertanian gitu. Kalau menurut saya sih begitu. Jadi kayak misalnya gereja buat tempatnya, terus beli misalnya anak-anaknya atau telurnya gitu, terus pasti kalau untuk keuntungan untuk gereja itu jemaat beli, terus mungkin gereja patok harga mungkin sama seperti harga pasar, dan mungkin gereja menghimbau kalau mau beli ya mungkin bisa ke gereja gitu dibandingkan beli ke pasar, agar gereja itu mungkin bisa untung tanpa mengandalkan kayak seperti persembahan atau uang seperti itu. Pendapat saya. Terima kasih. Kita beri aplaus tepuk tangan. Ya, itu ide ya. Agar MKTD2 itu dilaksanakan, bukan cuma sekedar teori, karena kalian ini akan melanjutkan ini tongkat estafet dalam tugas panggilan pelayanan yang ada di jemaat kita ya. Baik, kalau ada pendapat dari Bapak kita tua ya kan, Ibu ya kan, jadi terkait dengan ini ya, supaya kita sebagai gereja ya mengupayakan itu secara oikumene ya, seperti saya katakan tadi, ketika sidang raya yang dilaksanakan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia ya, itu mengupayakan supaya dalam kehidupan beroikumene ya, terus mengupayakan satu aktiviti yang terkait dengan ini adalah untuk melaksanakan ya, bagaimana dokumen yang ada ini, yang di dalamnya adalah dokumen MKT2D atau D2. Kalau tidak ada pertanyaan sampai di sini, kalau ada pertanyaan silakan. Jadi tinggal pengembangannya ke depan ya, supaya kalian bisa melakukan ini, karena Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia itu merekomendasi supaya gereja-gereja yang ada di wilayah yang ada ya, karena kan kita kemarin bicara juga tentang oikumene ya, ada yang disebut dengan persekutuan gereja-gereja yang ada di wilayah. Kalau kita di sini di mana? Masih ingat? Di Sulutenggo, Binangun. iya itu. Berupaya untuk itu, supaya kita bisa mandiri ya, tentu dalam hal ini kemandirian dalam hal ya teologi, daya dan dana. Jangan hanya teori, tetapi kita harus mengupayakan itu dalam kehidupan persekutuan kita sebagai gereja. Saya masih menunggu pertanyaan atau ada pendapat untuk memajukan bagaimana kita mengimplementasikan ya, bagaimana implementasi dari dokumen MKTD2 ini ya. Baru Endro yang memberikan pendapatnya
itu nanti ketika Endro nanti sudah diteguhkan sini ya, dengan adanya pendapat ya, sampaikan. Dan tentu tidak hanya menyampaikan, berbuat. Nah, itu berbuat untuk apa? Untuk gereja, untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang terutama yang harus kita perhatikan ya. Kalau tempat, kalau tadi dibilang misalnya pelihara ayam, kata, pelihara babi, ya, beternak misalnya, kata. Nah, lihat ini Bapak Penatua Senior Made, beternak di mana Pak De? Itu. Ini bicara tentang MKTD2. Jadi bagaimana supaya dalam kehidupan gereja kita ya, kalau di gereja-gereja jemaat-jemaat yang ahli GPID ini, kalau saya sebutkan tadi di Parigi Selatan sana, dia punya sawah jemaat, dia punya gilingan padi jemaat, dia punya kebun jemaat. Jadi tidak hanya bersumber dari pundi-pundi saja, ya. Nah, kalau dalam kehidupan berjemaat kita bisa mengelola bersama, misalnya dalam hal beternak, ini ahli beternak ini Pak D. Nah, bisa belajar dari situ supaya kan tadi MKT2D itu D2 itu tidak hanya langsung dia dengan kehidupan jemaat, dimulai dengan keluarga, gitu? Kalau keluarga dalam kemandiriannya kuat, jemaat juga akan kuat. Bagaimana? Ya, dari Komisi PWT. Ya, bisa mungkin ada tambahan, silakan. Ya, baik, Pak. Saya pikir mulainya jam 12, ternyata dimajukan 12 dari tadi. Ya, baik, kalau masalah kemandirian, saya di materi saya ada ya. Masih ingat nggak apa yang saya jelaskan tentang 3 kemandirian gereja? Itu adalah goal antara goal besar kita, yaitu bersinar dan menjadi berkat. Siapa yang masih ingat? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Saya pernah jelaskan itu. Slide yang terakhir, coba lihat. Slide yang terakhir, di mana digulirkan di situ 3 tugas dan fungsi gereja: Arturia, Koinonia, dan untuk mencapai visi kita bersinar dan menjadi berkat, itu ada, saya bilang, goal antara. Goal antara itu adalah 3 kemandirian tadi yang dibahas tadi, walaupun saya tidak mengikuti, saya nangkep esensinya. Kemandirian teologia, kemandirian sumber daya manusia, dan kemandirian finansial. Nah, kemandirian finansial itu sudah dijelaskan tadi. Memang saya katakan waktu itu uang tidak segala-galanya, tetapi kalau tidak ada uang, organisasi tidak bisa berjalan. Begitu kan? Saya jelaskan nggak begitu? Iya kan? Nah, terus sumber daya manusia waktu itu saya tidak sempat jelaskan detail. Sumber daya manusia, saya tidak tahu kalau adik-adik membaca atau melihat GPID sumber daya manusianya sekarang ada di mana. Katakanlah pendetanya ada berapa orang yang S2, S1, S3, itu kan sumber daya manusianya. Iya, tetapi itu tidak juga mencerminkan bahwa begitu dia S3 spiritualnya itu hebat gitu. Belum tentu, memang. Tetapi yang bisa kita bikin standar di dalam intelektual yaitu misalnya berapa orang yang sarjana muda pendetanya, berapa orang dari 100 sekian itu, berapa orang yang S1, berapa orang S2, berapa orang S3. Nah, lalu kalau sekarang sumber daya manusianya seperti itu, lalu kita mau kemana? Tahun berapa
Saya jelaskan di slide saya itu yang terakhir, coba baca. Ya kan? Jadi tahun ini katakanlah posisi sumber daya manusia GPID itu yang dicerminkan oleh pendetanya seperti itu, tahun berapa kemana, saya jelaskan itu, ya kan? Lalu goalnya untuk mencapai bersinar dan menjadi berkat harus ada sasaran antara, goal antara, yaitu tadi. Nah, terus sumber kemandirian teologianya seperti apa? Kita bisa rasakan itu. Berapa orang yang misalnya tahun ini terpapar ya, kalau saya bilang terpapar, ada yang menyeberang. Kalau Pak Ibu Pendeta bilang cari atap yang lain. Nah, saya wanti-wantikan waktu itu jangan sampai ini yang katekisasi sekarang terus besok saya pindah atap. Nah, itu ngerti kan yang dimaksud? Misalnya akibat apa yang dijelaskan Ibu Pendeta? Kilometer berapa? Nah, misalnya akibat itu kan? Nah, seperti itu. Jadi mungkin saya nambahin sedikit saja tentang kemandirian gereja itu ada 3 sudah dibahas mungkin tadi. Cuman saya pengen ngajak seperti Pak Pendeta tadi lah, berdiskusi, menggali tentang 3 kemandirian gereja ini. Saya kira itu saja, Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi itu ditambahkan oleh Bapak Penatuan Senior Made Swana. Bagaimana dalam kehidupan kita ini supaya menuju pada goal kita, bersinar dan menjadi berkat ya, untuk ke depan ini. Jadi yang harus diperhatikan adalah kualitas iman. Kalau sudah punya kualitas iman, saya yakin nyanda mau pindah atap. Tapi kalau dia cuma membebek, gitu, imannya mengerti membebek. Kalau apa? Rame-rame ke sana, rame-rame saja. Cuma ikut rame, itu namanya iman membebek. Jadi kalau dia sampai pindah atap, itu jangan miliki sumber daya manusia yang membebek. Itu kalian juga dari tadi saya ingatkan, kalau menempuh pendidikan kalian, walaupun mungkin cuma starter 1, tapi bermutu. Titel sudah berembel-embel full itu tetapi dari fakultas dodol, gitu. Jadi kalian kalau mampu ya terus lanjutkan secara akademik ya, karena itu kan persaingan dalam hal ini di bidang bagaimana kita memiliki kualitas pendidikan ya, bermutu, kualitas iman itu. Kalian juga ikut ini harus memiliki kualitas. Sudahkah kalian ikuti ini dengan sebaik-baiknya atau cuma membebek? Itu bahaya. Daerah ini seperti Penatuan bilang, kita nggak ada episode ditemukan di sini, tapi nggak ada. Kenapa? Kualitas imannya membebek. Sekarang mungkin kualitas iman membebek ya. Saya sudah wanti-wanti itu. Jangan punya kualitas iman membebek. Jadi harus betul-betul kita harus betul-betul punya kualitas integritas diri, jati diri. Nah, itu kalau punya integriti, jati diri, kualitas iman yang Tuhan kasih itu kita pelihara ya, kita terus tetap rawat itu.
dalam hidup kita. Seperti itu. Nah, sehingga MKTD 2 itu terus itu prosesnya itu. Tidak nanti berhenti sampai kelas katekisasi kelar. Nah, ini makanya saya ajak tadi diskusi berikut. Misalnya kalau kalian sudah jadi majelis harian kah, atau jadi majelis lengkap, atau jadi komisi PWG, KKSPI dan seterusnya. Nah itu bagaimana kalian memiliki kualitas iman. Nah itu dengan MKTD 2 ini terus diupayakan secara kontinu. Kalau itu terus dilakukan, saya kira GPID Getsemani Mesa Palu tidak ketinggalan zaman katanya. Itu ada lagu juga itu. Jangan ketinggalan zaman katanya. Baik, sampai di situ ada lagi tambahan? Ada tambahan lagi? Cukup. Ya kalau sudah cukup. Ada pertanyaan? Pas. Ya kalau sudah sampai sini tetaplah berdiskusi bagaimana dalam kehidupan ini. Kalian misalnya Ariel jumpa dengan siapa antara kalian lah, siapa-siapa yang ada di sini. Gimana kita mau memajukan untuk perekonomian di jemaat kita, ya toh? Dalam rangka MKTD 2. Itu gampang sekali, ya toh? Gak perlu panjang-panjang mau bilang, ya toh? Kalau bilang sama majelis bagaimana MKTD 2 kita, kalau dia apa itu? Nah, berarti masih apa itu? Nah, itu masih tanda tanya jadinya, gitu. Jadi kalian ini yang sudah dibekali dengan ini secara nasional, bahkan secara internasional, apalagi secara regional, tempat di mana kita ada. Bumi di tempat yang kita diami ini supaya maju. Oke, sampai sini. Kalau tidak ada pertanyaan, Tuhan akan selalu menolong kita supaya MKTD 2 kita ini terus diupayakan dalam rangka bagaimana kita memiliki kemandirian di bidang teologi, daya dan dana. Terima kasih.